Salah satu sesuatu yang tidak bisa kita hindari itu udah menjadi qadar dari Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari adalah salah satunya ngising. Jadi kita perlu ngising itu. Seperti kita Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. kerupuk sambal guys, kerupuk sambal pengen. Cek dicek guys. Alhamdulillah masih bisa berjalan guys rutinan malam Sabtunya, walaupun terkadang rame, terkadang sepi, tapi tetap kita harus berjuang untuk bersama-sama belajar dalam acara rutinan di malam Sabtu ini. Semoga Allah tetap senantiasa selalu melimpahkan kekuatan kepada kita semua agar kita dapat senantiasa melaksanakan kegiatan rutinan malam Sabtu semata-mata untuk belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan belajar mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih ada 4 poin pada malam ini. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang sedikit. Ya itulah namanya ujian. Ujian itu kita harus bisa fleksibel dalam menghadapi ujian. Ketika diuji rame, ketika diuji sepi, tapi kita tetap, pendirian kita tetap dalam niat bersama-sama belajar, semata-mata mencari ridho Allah. Oke, siap? Siap, yuk mari. Allah beri rahmat salam kenugrahan. Allah beri rahmat salam kenugrahan. Amin amin ya Allah Rabbul Alamin. Amin amin ya Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin guys, kita masih bisa melaksanakan rutinan pada malam Sabtu. Buat gantian lah, kasih motivasi gantian guys. Alhamdulillah berkat rahmat salam dari Allah, ridha dari Allah, kekuatan dari Allah, kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini bersama-sama belajar dalam rutinan malam Sabtu. Dan banyak kisah, banyak cerita, banyak lika-liku dalam perjalanan tawasul. Dan karena keniatan kita bersama-sama dari awal, kita mempunyai tekad untuk membuat media seperti yang sekarang ini, dalam acara ini salah satunya untuk bersama-sama belajar, melancarkan, melanyahkan lidah untuk bermasyarakat nanti pada waktunya tiba. Dan alhamdulillah Allah meridhoi sampai saat ini. Nah, kalau kita cermati, kalau kita tafakuri waktu yang telah lalu, yang telah kelewat cuma bahasa campur ya guys. Maklum kalau saya ngomong bahasa Indonesia itu agak susah, kalau ngomong bahasa Jawa lancar banget guys. Nah, di masa-masa yang pernah kita terlewatkan dahulu, kayaknya tuh berat. Apalagi awal adanya malam Sabtu. Berat banget. Ya banyak cibiran, banyak caci maki, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Gusti Allah. Kita percaya di situ. Dengan keniatan yang tulus, insya Allah kita mampu. Dan bila mana apa yang kita lakukan ini benar dan Allah memberikan ridho sampai saat ini.
Nah, tapi yang nggak tahu ke depannya, sahabat. Ya, kalau ridho itu udah dicabut sama Allah, ya pasti akan hancur dengan sendirinya. Tidak ada yang mustahil. Nah, tahu abah, tahu guru kita semua yang ada di sini di tim Sabta Barata, gage pikirana kita awake. Ya, ya ada yang bilang nadam itu sira awake, ada yang bilang kita awake. Gage pikirana kita awake. Arab nurut ning sapa kita uripe. Urip mati nek sing pangerane. Terus tapi sing diturut hawa nafsu. Kenapa guru saya nih di sini tim Sabta Barata ya memberikan nasihat lewat nadom untuk berpikir. Ya, sahabat. Coba kita tafakuri segala sesuatu. Nah, yang untuk cerminan untuk bertafakur itu yang paling enak itu lewatnya Quran hadis. Coba kita buka Quran. Nah, kita amati hadis. Banyak ayat-ayat, banyak nasihat-nasihat menuntut kita untuk berpikir. Untuk akal kita itu untuk berjalan. Untuk digunakan. Ya. Kenapa? Coba kita tafakuri hidup kita dari sekarang saat ini dan hidup-hidup kita yang pernah lalu dan apa yang kita alami. Kita tafakuri, kita pikir penderitaan yang kita hadapi. Apakah itu karena ulah kejahatan kita, kemaksiatan kita? Karena tanpa kita sadari kita hidup di dunia ini, kita itu dalam lingkaran istijrah. Kita tidak menyangka apa yang kita dijalani itu kebanyakan itu istijrah, jebakan. Nah, makanya pentingnya untuk berpikir. Pentingnya untuk menggunakan pikir kita, akal kita untuk berjalan. Guru menuntun kita semua itu untuk membuka akal. Bagaimana caranya kita menggunakan akal kita. Dan ketika kita mau berjalan, Allah memberikan ilmu di situ, sahabat. Ya. Gagal pikiran kita suruh berpikir bagaimana badan kita di sini saat ini, apa yang kita rasakan, penderitaan yang kita alami. Apakah itu ujian untuk kita ataukah itu teguran untuk kita? Kalau kita merasakan itu semua itu ujian dari Allah, apa kita nurut kepada Allah, nurut perintah Allah sehingga kita diuji? Apa kita itu sebagai wali Allah sehingga mendapatkan ujian dari Allah? Apakah kita itu salah satu calon kekasih Gusti Allah sehingga Allah melimpahkan ujian kepada kita? Atau yang kita kira itu ujian adalah teguran? Karena kita itu patuhnya kita itu hanya di lidah, hanya sebagai menutup aib yang kita lakukan. Ya. Apakah bahasa ujian itu untuk menutupi teguran-teguran, kejahatan-kejahatan kita yang kita sembunyikan? Coba kita pikir, kita tafakuri. Nah, kalau kita mampu, kalau kita bisa menyadari kekurangan kita, ketidakmampuan kita, kerusakan di dalam diri kita, insya Allah buka jalan yang lebar untuk kita agar untuk membuka akal kita lebih berjalan lagi dan Allah berikan ilmu kepada kita semua agar kita bisa memberesi terutama diri kita pribadi. Nah, kalau banyak kata-kata yang salah maklumin saja. Kalau saya mau bahasa Indonesia agak belepotan. Kalau Jawa lancar beli kira-kira. Oke, kita makan dulu. Oke guys, makan. Kita makan dulu guys. Acaranya di dalam, makannya di luar supaya adem. Asik. Masuk boleh. Masuk lah. Di kayak apa gue? Curiga semua. Cilok. Kalau di sini namanya cilok. Kalau di Wetan pentol, sahabat. Kalau rada nengah mungkin geser lagi. Sosis. Rada nengah sosis. Oke, ditutup ya. Habis acara kita makan. Kita di situ juga bisa untuk bertafakur. Makan. Apa sih pelajaran dari makan? Jadi memang dohir batin kita itu butuh asupan. Nah, seperti yang sering Sabta Barata ucapkan,
mangan, lamun ora mangan mati. Nggih. Urip kudu mangan, lamun ora mangan mati. Kayak gitu. Jadi orang hidup itu perlu Makan. makan. Kalau tidak makan ya mati. Dohir batin kita harus diberikan asupan, diberikan makanan. Makanan yang lezat bagi dohir itu sudah ketahuan ya. Pentol. Tapi pentol. Salah satu contoh di sini ada pentol. Tapi untuk batin kita itu membutuhkan apa? Ya, membutuhkan apa? Nah, kita gunakan akal kita untuk berpikir. Nggih. Nah, di sini. Supaya weruh belati dewek dikit. Dan habis makan itu nanti kita bakal Kenyang. nyising dikit. salah satu sesuatu yang tidak bisa kita hindari itu udah menjadi qadar dari Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari adalah salah satunya ngising. Jadi kita perlu ngising itu. Seperti kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita manut miturut ya kepada Sang Pencipta, itu sudah kewajiban kita. Seperti kayak ngising, itu udah ketentuan. Tidak mungkin orang makan itu tidak ngising tuh. Dan orang ngising juga nggak pamer, kayak gitu. Orang ngising juga tidak pamer. Coba contohnya, sahabat saya dan semuanya, ngising itu tidak pernah pamer, tidak pernah di depan umum pletek, pleding kayak gitu. Nah, kita itu harus tulus, harus dengan ikhlas, seperti kita ngeden tuh. Kita rela ridho mengeluarkan tai tersebut. Nah, dan penuh dengan keikhlasan, dan kita tidak pernah menceritakan segala sesuatu yang kita lakukan di saat ngising. Nah, itu mencerminkan sebagai contoh keikhlasan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sesuatu apa yang kita keluarkan kita tidak pernah ceritakan. Mungkin cukup segitu saja untuk pelajarannya. Intinya malam ini belajarnya ngising. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngising.